2 pasien yang meninggal karena COVID. Sampai ada bawa petinya juga. Gak cuma cece gue nih, ya. I gue sempat kena juga, ya. Susu gue ada sempat kena juga. Benar-benar sedih banget ya. Pastinya kita sendiri tuh mau mendapatkan kamar di IGD itu susah banget. Itu tuh bahaya banget. Jadi itu harus selalu dipantau. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. So, sesuai dengan judulnya, gue positif. Dan di video kali ini gue akan lebih menceritakan mengenai pengalaman gue pada saat gue penyembuhan, dan juga ada beberapa hal yang pengen banget gue sharing ke kalian. So stay tune terus. Oke, jadi awal mulanya itu gue mendapatkan email dari quick test drive-thru yang gue ambil di daerah BSD. Ya, untuk PCR-nya kurang lebih sekitar 700.000, dan kalau misalkan antigen kurang lebih sekitar 170.000. Untuk hasil antigen 30-1 jam, dan kalau misalkan yang PCR kurang lebih 1 kali 24 jam. Cuman waktu itu PCR-nya cepet juga ya. Misalkan gue ambil jam 8 pagi, ya jam setengah 9 malam atau jam 9 malam tuh udah keluar hasilnya. Oke, mungkin gue cerita agak sedikit belakang supaya teman-teman lebih clear lah. Jadi cece gue itu udah positif COVID juga, dan dia dalam kondisi hamil dan diharuskan untuk melahirkan dalam waktu dekat. Oke. Nah, jadi sebelumnya, beberapa hari sebelum cece gue itu harus melahirkan, gue udah sempet antigen juga dan hasilnya negatif. Dan cerita sedikit agak mundur ke belakang, gue juga udah sempet vaksin ya AstraZeneca yang first shot. Oke, jadi setelah itu, setelah cece gue melahirkan, ya pastinya kan kita sekeluarga ya, beberapa dari kita jadi ke rumah sakit ya, berapa kali untuk lihat babynya, untuk nganterin makanan bergantian gitu ya, kerjasama untuk handle cici gue juga, karena cici gue pastinya kan terpisah di ruang isolasi ya, yang cici gue tuh nggak bisa juga lihat babynya. Pada saat itu berapa hari setelahnya ya harus dipastikan babynya itu negatif dulu. Jadi ini peraturan dari rumah sakitnya, harus PCR kita tuh sekeluarga negatif dulu, baru kita bisa ambil babynya pulang ke rumah. Nah, akhirnya kita sekeluarga tes PCR, dan gua hasilnya positif ya, dan mereka semua hasilnya negatif. Jadi mereka bisa mengambil babynya pulang ke rumah. Dan kalau misalkan cerita tentang gua, berapa hari sebelum itu, yaitu adalah PPKM Jawa Bali ya, dimana gua ambil tesnya pada saat tanggal 3. Nah, pada saat itu gue ingat banget kalau 1 hari sebelum PPKM darurat itu ya gue masih sempat urus seperti laundry ya, urus cici gue ke rumah sakit itu, dan sempat juga olahraga keluar ya. Oke, jadi sebenarnya gue sampai sekarang gue nggak benar-benar tahu sih apakah gue kena pada saat gue di rumah sakit, ataupun pada saat gue laundry, ataupun di tempat lain. Jadi jawabannya adalah nggak ada gejala ya teman-teman. Jadi gue itu termasuk golongan yang OTG ya, ataupun yang tidak ada gejala. Jadi seperti penciuman itu masih normal, gue nggak demam, nggak batuk, nggak pilek, dan juga nggak ngalamin hal-hal yang fatal lah ya. Dan gue juga sempet pastinya ngecek oximeter ya, saturasi oksigen, dan juga temperature, itu semua juga aman. Nah, mungkin dari tadi kita bahas terus nih soal backgroundnya kenapa. Nah, mungkin kita fokus aja nih pada saat proses penyembuhan seperti apa sih. Nah, ini ada beberapa hal yang pastinya pengen gue share ke kalian juga. Nah, jadi pada saat gue tahu gue positif itu, yang satu hal yang gue kabarin pastinya keluarga ya. Nah, pada saat itu kan cici gue juga udah positif, dan jadinya gue udah mendapatkan kayak list-listnya juga ya. Misalkan apa yang harus dibeli dan harus ngapain aja, semua tadi clear banget. Apalagi pemerintah juga ya, Pak Presiden Jokowi juga udah share, udah lengkap banget. Kayak misalkan yang tidak ada gejala, yang gejala ringan, sedang, berat, itu tuh perlu beli apa aja, perlu ngapain aja, itu udah detail banget ya. Di zaman era digital ini tuh udah kebantu banget ya. Dan juga gue mendapatkan sharing pastinya dari family ya, udah sharing soal ini ya, ada panduan untuk mengatasi COVID-19 ya. Ini dari Halodoc ya, dari GoTo, oke. Dan di sini juga ada lengkap banget teman-teman. Kayak misalnya gejalanya apa, dan juga protokol isomannya apa aja, dan juga nilai saturasi oksigen ya, dan juga untuk cara melihat city value dan lain sebagainya. Itu udah lengkap banget sih, sampai gua print supaya gua bisa mempelajari detail banget gitu. Dan nextnya pastinya gue juga konsultasi ke dokter ya. Kebetulan dokternya ini teman gue juga nih. Nah, jadi teman gue ini namanya Andrea Steven ya. Thank you banget Andrea Steven kalau misalnya nonton video ini. Thank you banget kalau lu udah bantuin gue selama konsultasi
beberapa hari sampai proses penyembuhan gue selesai. Oke. Nah, jadi penting banget teman-teman untuk konsultasi ke dokter biar tahu kalau misalkan teman-teman tuh punya penyakit lain atau enggak ya, takaran-takaran dari obat-obatan kalian dan vitamin yang kalian makan ya, sekalian akan bisa konsultasi hal-hal lain juga gitu. Supaya kalian nggak salah makan, nggak salah pilih obat juga gitu, dan mendapatkan resep obat yang pasti gitu. Jangan asal pilih obat juga. Dan by the way teman-teman, kondisi sekarang itu susah banget untuk mencari obat. Gue sempat lihat beberapa apotek ya, itu udah full banget gitu kan, dan susah banget mencari obat. Dan berapa kali akhirnya gue mencari obat itu dari Tokopedia dan beberapa marketplace lainnya ya. Nah itu tuh benar-benar langka banget obat-obatan teman-teman. Nah, jadi menurutku penting banget untuk konsultasi ke dokter, jangan sampai kalian tuh melebihi dosis yang dianjurkan. Nah, nextnya gue juga menyediakan alat-alat seperti oximeter dan juga termometer. Ini termometer sampai gue beli 2 tipe karena untuk keakurasiannya gue pengen cek juga, sama oximeter. Nah, oximeter gue ada pakai yang smartwatch ini, dan juga oximeter yang ditaruh di telunjuk ataupun di jari-jari lainnya untuk mengukur saturasi oksigen kalian ya. Oximeter ini untuk mengukur saturasi. Make sure kalau misalnya kalian tuh di atas 95, itu udah paling bagus. Kalau misalnya di bawah 95 ya udah cenderung agak kurang baik. Apalagi udah 80 ke bawah, itu perlu wanti-wanti ya. Maksudnya sekarang itu tabung oksigen teman-teman itu udah limited banget. Jadi teman-teman tuh perlu sangat berhati-hati dengan saturasi oksigen. Karena kalau misalkan teman-teman nggak ngecek ya, itu tuh bahaya banget. Jadi itu harus selalu dipantau ya. Karena pastinya kita jadi tahu apakah kita membutuhkan tabung oksigen atau enggak. Nah, tadi itu kan udah baca panduannya dan juga udah konsultasi. Jadinya pastinya gue mendapatkan obat seperti kayak vitamin C ya, yang kita bisa beli sendiri, dan juga vitamin D3 dan juga zinc. Jadi untuk OTG itu cukup makan 3 obat tersebut. Jadi teman-teman jangan sampai makan obat-obatan lain yang gejala yang sedang ataupun yang berat gitu, karena not recommend ya gitu. Jadi makan sesuai dengan gejala-gejalanya masing-masing. Nah, jadi gue cukup makan vitamin 3 ini aja, plus gue tetap jaga olahraga gue setiap hari, dan juga gue berjemur ya kurang lebih 10-15 menit tiap paginya. Dan juga pastinya gue menjaga mindset gua ya. Kalau misalkan kita berpikirnya negatif terus nih ya, itu bisa-bisa kita selalu positif nih teman-teman. Jadi kita itu harus happy ya, membangun imunitas kita sendiri. Jadi pada saat gua tahu gua positif pun ya gua gak gimana sedih. Jadi gua fokus pada proses penyembuhannya. Pastinya banyak banget ya teman-teman. Yang pertama, gue jadi lebih memperhatikan apa yang gue makan. Jadi gue dilihat kayak misalkan nutrisinya ataupun kandungannya itu ada apa aja, berapa miligram ya. Jangan sampai gue overdosis atau jangan sampai gue kekurangan dosis, seperti itu sih ya. Yang nextnya pastinya gue tadinya tuh nggak sempat berjemur matahari. Gue mungkin lebih sering kayak olahraga gue tuh kayak udah terlalu banyak bahkan, jadi kayaknya terlalu sering olahraga tapi gue jarang berjemur. Nah itu gue jadi lebih memerhatikan lagi berjemurnya. Dan nextnya, gue jadi berasa lebih mandiri, kayak misalnya contohnya potong-potong buah, ngurus diri sendiri pada saat isoman, itu tuh benar-benar berasa banget. Dan juga kayak misalkan bikin jahe malam-malam ya, campur serai, campur juga gula merah. Dan juga yang gue pelajari di masa-masa COVID ini adalah kita tuh harus lebih mempersiapkan kayak seperti rainy day funds ataupun emergency funds, karena ini di masa-masa pandemi ini pengeluaran gua untuk COVID sendiri itu udah banyak sekali ya, dari makanan, obat-obatan, ya vitamin tadi itu, dan dari segi PCR-nya dan semuanya itu benar harus disiapin. Jadi kalau teman-teman nggak prepare, amit ada apa-apa ya dananya mau dari mana gitu. Dan di sini gue juga nyadarin kalau asuransi itu penting banget teman-teman. Kalau misalkan hal-hal yang jadi tiba-tiba unpredictable, ya asuransi bisa memberikan dana yang memang pastinya membantu kita. Oke, dan update terakhir kondisi gue saat ini adalah gue sekarang udah negatif teman-teman ya. Puji Tuhan banget gue udah negatif. Gue ambil tes pada saat tanggal 13, which is udah kurang lebih 10 hari setelah gue isolasi mandiri. Dan bener kayak akhirnya hasilnya bisa negatif ya. Gue juga mungkin selama ini prokes juga udah kuat banget. Coba mungkin gue sangat kurang di vitaminnya yang gue sadari ya. Vitamin C, vitamin D, dan zinc
sehari-hari gue tuh bisa dibilang gue tuh nggak makan teman-teman, gue cuman olahraga doang gitu ya. Jadi itu gue sangat kendor sih, yang pastinya itu jadi pelajaran gue banget. Nah tapi gue pengen ceritain sedikit pengalaman gue ya pada saat beberapa hari ini di masa-masa pandemik ini. Jadi yang kena sebenarnya nggak cuman gue nih teman-teman ya. Tadi gue sempat ceritain, cece gue sempat kena, yang puji Tuhan juga cece gue udah sempat positif dan udah negatif sekarang. Nah cuman nggak cuman cece gue nih ya, i gue sempat kena juga. Susu gue udah sempet kena juga, walaupun sekarang mereka udah negatif. Cuman nenek gue sekarang masih positif dan masih di rumah sakit. Jadi ini gue alamin sendiri, gue dan nyokap gue temenin waipo gue untuk ke rumah sakit. Nah kita ke IGD ya pada saat itu, dan itu pun nggak ada kamar teman-teman. Kita harus tunggu, kita harus ngantri juga. Jadi ini kondisi live ya. Jadi mungkin ini sekaligus ya, gue pengen tunjukkan juga pada orang-orang yang mungkin sampai sekarang masih belum percaya sama COVID. Sebenarnya percaya nggak percaya, ya maksudnya itu hak mereka sih. Cuman mungkin teman-teman perlu melihat kondisi di rumah sakit sih. Ya. Itu gue lihat sendiri, gue pun, aduh, benar-benar sedih banget ya. Pastinya kita sendiri itu mau mendapatkan kamar di IGD itu susah banget. Setelah mendapatkan kamar, itu kan kita pasti nggak bisa ngapa-ngapain di sana. Kita cuma bisa berdiri ataupun jagain waipo gua sambil melihat live kondisi apa di sana. Ya, baru di sana 1-2 jam aja. Ya, kebetulan tuh rumah sakit di sekitar BSD, ya di daerah Tangerang. Itu ada 2 pasien yang meninggal karena COVID, sampai ada bawa petinya juga seperti itu. Jadi kita tuh harus benar-benar lebih melihat lagi sih ya, kondisi ini bagi yang belum percaya COVID gitu. Bagi yang belum taat prokes juga. Dan pada saat itu juga live di sana nggak sedikit teman-teman mobil datang ya, dan keluarganya itu bilang udah sekarat tapi IGD-nya itu penuh gitu. Itu benar-benar harus ngantri, dan ngantri sampai kapan nggak tahu karena nggak ada kamar ya. Dan beberapa akhirnya bisa duduk di kursi ya, dites saturasi oksigennya ada yang 80 sekian, tapi sadly oksigen pun nggak ada teman-teman. Oksigen pun udah habis juga di rumah sakit tersebut, dan gue yakin di beberapa rumah sakit juga habis. Gimana ya, akhirnya ya nggak bisa ngapa-ngapain juga, cuma bisa rekomendasiin ke rumah sakit yang lain. Nah gue tuh udah sedih banget lihat kondisi mereka seperti itu. Jadi kita harus mengapresiasi juga, membantu juga, ikut serta mensupport tenaga kesehatan, mensupport pemerintah juga supaya pandemi ini bisa cepat berakhir. Karena gue juga tahu pastinya teman-teman yang nggak percaya COVID juga mengalami hal-hal yang depresi juga, kesulitan juga, yang pastinya pengen segera pandemi ini berakhir. Nextnya untuk pesan-pesan, di video kali ini gue juga pengen banget saya thank you buat tenaga kesehatan yang pastinya udah berjuang mati-matian ya buat seorang pasien, dan beberapa pasien pastinya sampai proses penyembuhannya ya, sampai beres tuntas juga. Dan nextnya pasti gue pengen banget sih thank you buat teman-teman kantor ya yang udah kirimin makanan, minuman, itu appreciate banget, thank you banget juga untuk support dan doanya. Dan juga pastinya untuk teman-teman di Vietnam yang juga udah selalu memberikan dukungan dan juga doa buat gue supaya gue cepat sembuh. Dan sekarang kondisi di Vietnam juga mulai spike lagi, terutama di Ho Chi Minh juga. Gue harap teman-teman di sana juga stay safe, dan gak cuma di Vietnam aja ya, pastinya di Indonesia juga, di seluruh negara lain juga itu bisa cepat balik ke kondisi awal lagi ya. Pastinya udah akan jadi new normal ya. Nah terutama buat family juga gue say thank you banget buat semua supportnya, dari segi makanan, obat-obatan, dan dari semua doanya yang tanpa kalian pun gue juga gak akan bisa sampai saat ini. Oke, dan yang terakhir buat teman-teman yang mungkin sekarang ya lagi positif COVID, teman-teman jangan pernah menyerah, jangan patah semangat ya, karena teman-teman gue yakin pasti bisa sembuh. Penyakit ini juga penyakit mindset, jadi kita harus menjaga hati dan pikiran kita juga pastinya untuk selalu berpikir positif ya. Tetap ingat jangan kendor vitamin, jangan kendor olahraga teman-teman ya, jangan lupa berjemur juga ya, itu juga vitamin buat kita.
Yang pastinya ini semua akan benar-benar meningkatkan imunitas untuk melawan COVID itu sendiri. Dan juga buat teman-teman di sana yang udah taat banget prokes, itu juga thank you banget udah membantu kita semua dan pemerintah untuk menanggulangi COVID ini supaya semakin cepat mereda. Oke, dan yang terakhir gue juga selalu berharap teman-teman bisa selalu stay safe, stay healthy, dan pastinya kita selalu bekerja sama, mensupport satu sama lain dan juga mensupport pemerintah pastinya. Dan kita selalu berharap pandemik ini bisa segera berakhir, terutama kita dengan cara melihat kurva yang positif itu akan segera menurun. Oke, salah satunya dengan program vaksinasi. So bagi kalian yang belum vaksinasi, segeralah vaksinasi. Let's get vaccinated dan pastinya tetap taat prokes. Oke, guys, kurang lebih itu aja untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua, dan like jika kalian suka, dan jangan lupa untuk share dengan kalian. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. See you on the next video. Bye bye.